A. Perencanaan dan strategi. Terdapat 3 komponen penting dalam suatu rencana tindakan, yaitu tujuan, strategi, dan lingkungan. Kemudian satunya lagi yaitu rencana. Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan penetapan strategi pencapaian tujuan. Sedangkan dalam merumuskan tujuan dan strategi pencapaiannya, lingkungan adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Terdapat 3 langkah dalam menyusun perencanaan, yaitu 1. Menetapkan misi dan tujuan utama organisasi. 2. Proses memformulasikan strategi. 3. Melaksanakan strategi. B. Tujuan. Strategi dan tujuan adalah konsep yang saling berhubungan. Strategi dapat dipandang sebagai alat untuk rencana mencapai suatu tujuan, sedangkan tujuan dapat dipandang sebagai suatu elemen yang diperlukan dalam proses penyusunan strategi. Menurut Etzioni, pengertian tujuan adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Fungsi tujuan menurut Etzioni adalah 1. Untuk memberikan gambaran masa depan tentang arah atau kondisi yang akan dicapai oleh suatu organisasi. 2. Sebagai sumber legitimasi yang dapat memberikan alasan pembenar bagi kegiatan organisasi. 3. Patokan yang dapat digunakan oleh anggota organisasi dan pihak-pihak luar organisasi, termasuk para teoritis organisasi untuk menilai keberhasilan organisasi. Jenis-jenis tujuan. A. Tujuan resmi atau official goal dan tujuan operatif atau operative goal. Tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan resmi dan tujuan operasional. B. Tujuan ganda atau multiple goals yang saling bertentangan. Organisasi memiliki konstituen yang kadang-kadang kepemimpinannya saling bertentangan. Untuk mengatasi tujuan yang saling bertentangan tersebut, cara yang biasanya digunakan adalah dengan mendiferensiasikan organisasi. Organisasi dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, serta mengatasi konflik tujuan dengan cara memisahkan konflik ke dalam unit-unit yang lebih kecil. C. Strategi. Strategi menurut Stephen P. Robbins adalah penentuan tujuan dasar, jangka panjang, dan sasaran sebuah organisasi, serta penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Selanjutnya, Robbins menyatakan bahwa strategi dibedakan menjadi 2, yaitu model perencanaan dan strategi yang berkembang sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sementara itu, Gareth R. Jones mendefinisikan strategi sebagai sebuah keputusan dan tindakan para manajer yang spesifik dengan menggunakan core competence untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mengalahkan pesaing. Adanya core competence akan mendorong organisasi untuk meraih keunggulan kompetitifnya. Akhirnya, organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif akan meningkat kemampuannya dalam memperoleh sumber daya yang terbatas. Strategi merupakan alat untuk menumbuhkan core competence dan pada akhirnya strategi tersebut bermuara pada keunggulan organisasi untuk memperoleh sumber-sumber terbatas. Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran dalam jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Macam-macam pandangan tentang strategi dalam buku Strategi Safari, A Guide Through the Wheel of Strategy Management oleh Mintzberg. Strategi dibedakan ke dalam 5 perspektif, yaitu sebagai berikut. 1. Strategi sebagai rencana sesuatu yang diharapkan, yaitu strategi dipandang sebagai arah yang harus dilalui oleh organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. 2. Strategi sebagai sebuah pola, yaitu strategi dipandang sebagai sebuah perilaku yang konsistensinya sepanjang waktu. Artinya, dalam merumuskan strategi, para perumus strategi terikat dengan perilaku masa lalu. 3. Strategi sebagai posisi, yaitu strategi dilakukan dengan menempatkan produk dalam pasar tertentu. 4. Strategi sebagai perspektif, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk mencapai visi organisasi. Selanjutnya, E. Proses perumusan strategi. William P. Anthony mencoba menggambarkan alur proses penyusunan strategi. Proses tersebut dimulai dengan analisis lingkungan dan diakhiri dengan rencana operasionalisasi. Secara skematis, pemikiran Anthony digambarkan sebagai berikut. 1. Analisis dan prediksi lingkungan. 2. Analisis konsumen dan pasar. 3. Premis-premis perencanaan strategis.
4. Pengembangan misi. 5. Strategi dan tujuan. 6. Operasionalisasi rencana. A. Sumbangan para teoretisi organisasi terhadap strategi. Alfred Chandler. Karya Chandler banyak dipercaya sebagai pelopor dalam meneliti hubungan antara strategi dan struktur organisasi. Menurut Chandler, perubahan struktur organisasi terjadi karena adanya perubahan strategi organisasi. 2. Raymond Miles dan Charles Snow. Ide dasar yang dikembangkan oleh mereka adalah bahwa manajer akan mengembangkan strategi yang sesuai dengan lingkungan eksternal. Klasifikasi yang disusun oleh Miles dan Snow didasarkan pada perubahan produk dan pasar yang dilakukan oleh organisasi didasarkan atas salah satu dari 4 strategi. Strategi pertama, strategi prospectors. Selanjutnya, strategi depender. Yang ketiga, strategi analyzers. Terakhir, strategi reaktor. 3. Michael A. Porter. Ada 3 jenis strategi yang ditawarkan oleh Porter. Strategi 1. Strategi menekankan biaya, low cost strategi. Strategi ini dimaksudkan untuk pangsa pasar dengan menekankan pada biaya yang rendah dibandingkan dengan pesaingnya. B. Diferensiasi membedakan. Organisasi yang menggunakan ini berusaha untuk membedakan produk barang atau jasa yang dihasilkan dengan produk barang atau jasa yang dihasilkan pesaingnya. C. Fokus sesuai dengan namanya, strategi ini hanya bergerak pada wilayah yang sempit atau konsumen yang khusus. B. Klasifikasi strategi. Strategi biasanya digolongkan dalam 3 tingkat organisasi, yaitu 1. Level fungsional strategi. Tingkat fungsional adalah rencana tindakan untuk memperkuat unit-unit fungsional organisasi dan sumber daya organisasi dan kemampuan untuk mengkoordinasi unit-unit dengan tujuan menciptakan kompetensi inti. 2. Level bisnis strategi. Pada tingkat bisnis adalah suatu rencana yang dilakukan dengan kombinasikan kompetensi inti di tingkat fungsional dengan tujuan untuk meraih posisi yang tinggi, sehingga organisasi memiliki keunggulan petisi dalam domainnya. 3. Level korporasi strategi. Pada tingkat korporasi bertugas untuk menentukan peran yang dilakukan oleh masing-masing tingkat bisnis dalam organisasi. C. Perencanaan dan klasifikasi strategi. Masing-masing tingkatan manajer menyusun perencanaan. 1. First line manager adalah manajer yang bertanggung jawab mensurvei pegawai non-manajerial. 2. Middle manager adalah manajer yang bertanggung jawab mensurvei first line managers dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. 3. Top manager adalah manajer yang menetapkan tujuan organisasi, menetapkan bagaimana antar departemen saling berinteraksi dan monitor kinerja middle manager. 4. Top management team adalah suatu kelompok yang terdiri dari CEO, presiden, dan kepala-kepala departemen utama. Aliran desain atau The Design School. Sebelum desain strategi disusun, dilakukan pengumpulan data dari lingkungan eksternal dan data dengan kondisi internal. Penilaian eksternal dilakukan untuk mengetahui strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan organisasi, dan koordinasi eksternal akan memperoleh opportunity atau kesempatan dan threats atau tantangan dalam organisasi. Evaluasi terhadap strategi dapat dilakukan dengan mengukur seperti berikut. 1. Konsistensi. Strategi hendaknya tidak bertentangan dengan tujuan dan kebijakan organisasi. 2. Kesesuaian. Strategi organisasi hendaknya mencerminkan tanggapan yang adaptif terhadap lingkungan dan kepada perubahan-perubahan kritis yang terjadi di dalam organisasi. 3. Keuntungan. Strategi hendaknya mampu memacu kreativitas dan atau memelihara keunggulan komparatif. 4. Kelayakan. Strategi hendaknya tidak melemahkan sumber daya yang ada dan malahan menciptakan masalah baru. B. Aliran perencanaan. Aliran ini berpandangan bahwa perumusan strategi merupakan proses yang formal. Aliran ini menyatu dengan tren pendidikan manajemen, usaha besar dan praktek pemerintahan dalam bentuk formal.
Tahapan penyusunan perencanaan. 1. Tahapan penetapan tujuan. Tahapan ini adalah tahapan di mana tujuan ditetapkan. Sebisa mungkin tujuan dirumuskan dalam bentuk yang dikuantifikasikan. 2. Tahapan pemeriksaan eksternal dan internal. Dua tahapan ini sama dengan analisis SWOT dalam aliran desain. Fungsi pemeriksaan eksternal ada sebagai dasar untuk melakukan peramalan di masa depan. 3. Tahap evaluasi strategi. Tahap ini dilakukan dengan memeriksa apakah ada kekurangan dari strategi yang telah dirumuskan. 4. Tahap operasionalisasi strategi. Operasionalisasi strategi dilakukan dengan mengelaborasi strategi menjadi subbab strategi. Sub-strategi ini dirumuskan sesuai dengan struktur organisasi. 5. Penjadwalan. Proses penjadwalan. Penjadwalan dilakukan dengan memberikan waktu pelaksanaan pada setiap langkah strategi yang telah dirumuskan. Aliran entrepreneurial, the entrepreneurial school. Aliran ini menganggap perumusan strategi sebagai proses yang visioner. Aliran ini memandang strategi sebagai suatu proses menata ke depan. Mintzberg memberikan saran bagi para manajer tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan kepribadian. Yang pertama, dalam model entrepreneurial, pembuatan strategi didominasi oleh usaha-usaha untuk mencari peluang baru. 2. Dalam organisasi yang entrepreneurial, kekuasaan dipusatkan di tangan pemimpinan puncak. Yang ketiga, pembuatan strategi dalam model entrepreneurial dicirikan oleh adanya lompatan ke depan yang dramatis untuk menghadapi ketidakpastian. 4. Tujuan yang dominan dalam organisasi entrepreneurial adalah pertumbuhan. Yang selanjutnya ada manajemen strategi. Manajemen strategi adalah perkembangan kontemporer dan perencanaan. Yang kedua ada konsep dasar manajemen strategi. Konsep dasar manajemen strategi terdiri dari 4 komponen, yaitu pembacaan lingkungan, formulasi strategi, dan implementasi strategi, serta perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya ada isu strategis. Isu strategis di bidang pemerintahan, hukum, politik, dan keamanan adalah melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, berorientasi pada kinerja, serta pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Tujuan. Periode uji coba dan penyesuaian dalam pelaksanaan otonomi daerah diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 5 tahun. Yang selanjutnya ada strategi dan kebijakan. Arah kebijakan pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan terhadap kesiapan pelaksanaan otonomi daerah di semua tingkat pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber data manusia. Yang selanjutnya ada program dan kegiatan. Prioritas penyelenggaraan otonomi daerah yaitu program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintahan di Kabupaten Majalengka sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahan yang baik. D. Kegagalan strategi tidak dapat dilaksanakan. Menurut Kaplan dan Norton, ada 4 hambatan utama mengapa strategi tidak dapat diimplementasikan, yaitu 1. Visi dan strategi tidak dapat dijabarkan. 2. Strategi-strategi yang dirumuskan tidak berhubungan dengan tujuan-tujuan departemen, tim, dan individu. Yang ketiga, strategi-strategi tidak berhubungan dengan alokasi sumber daya jangka pendek dan jangka panjang. 4. Umpan balik yang diterima terlalu taktis dan tidak strategis. Sekian, terima kasih.